Film ini menceritakan sebuah perjuangan seorang kepala keluarga yang berjuang demi keluarganya. Perkenalkan, ini adalah Gao Zilei. Dia adalah kepala programmer di suatu perusahaan besar di negara Cina. Ini adalah Xiaoni, istri Gao, seorang ibu rumah tangga. Mereka mempunyai seorang putri bernama Jia Jia yang sebentar lagi akan lulus SD. Selain itu, orang tua Gao juga tinggal bersama mereka. Orang tua Gao memiliki usaha toko kelontong. Sejak pagi, aktivitas keluarga ini sudah dimulai. Karena sering lembur dan tidak pernah berolahraga, maka Gao terkena diabetes. Ini terlihat saat setiap sebelum makan, Gao selalu menyuntikkan insulin terlebih dahulu. Hari ini seperti biasa, orang tua Gao membuka toko. Istri Gao mengantarkan Jia-Jia ke sekolah dan Gao sendiri berangkat ke kantor. Tak lupa ayah Gao memberikan sebotol jamu agar stamina Gao tetap terjaga. Sesampainya di kantor, Gao sudah ditunggu oleh timnya. Tak lupa sebelum memulai aktivitasnya, Gao memesan kopi susu kesukaannya. Akan tetapi, ada kabar tidak sedap pagi ini. Tim mereka melewatkan jadwal penyelesaian suatu proyek program yang sedang mereka kerjakan karena jadwalnya diajukan. Tak sampai di situ, ketika Gao asik udut bareng teman-temannya, tiba-tiba dia dipanggil oleh seorang karyawan ke ruang paksi atasan Gao. Dan tiba-tiba, dar! Gao melempar kursi ke arah jendela kaca. Dia mengamuk sejadi-jadinya. Gao di PHK dengan alasan usia dan dia pun tak terima. Jadi, ada batasan usia bagi karyawan perusahaan yang ditentukan oleh sistem. Semua ini terjadi karena sistem optimalisasi SDM perusahaan, yang mana sistem ini adalah buatan Gao sendiri. Sudah 11 tahun dia bekerja, lembur tiap hari hingga terkena diabetes. Gao pun meminta pesangon 700.000 yuan, namun perusahaan hanya menyetujui setengahnya saja. Dengan penuh emosi, dia meninggalkan ruangan itu, sampai-sampai seorang kurir yang mengantarkan pesanan kopi susu miliknya menjadi sasaran amukan Gao. 1 bulan kemudian, nampak Gao sedang mengantri duduk bersama pelamar kerja lainnya, menunggu untuk dipanggil ke ruang HRD. Biarpun Gao ini seorang programmer yang profesional dan berpengalaman, yang juga lulusan universitas ternama, namun masalah batasan usia tetap menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Dia pun tak lolos seleksi dengan alasan usia yang sudah terlalu tua. Sesampainya di rumah, ayah Gao pun mulai curiga karena dia mendapat kabar dari Qin, sahabat lama ayah Gao, yang anaknya wawancara kerja di perusahaan lama Gao, mendapati Gao sudah tak bekerja di sana. Ternyata selama ini Gao merahasiakan hal ini dari keluarganya, bahwa dia sudah di PHK dari perusahaannya. Sontak saja, hal ini membuat ayah Gao pun marah besar. Dia juga khawatir tentang kelanjutan keluarga mereka, karena tidak mungkin hanya menggantungkan pada toko kelontong milik ayahnya saja. Gao juga punya tunggakan hutang bank yang digunakan untuk membeli apartemen ini. Sedangkan rumah lama mereka sudah dijual guna membeli apartemen tersebut. Sebulan kemudian, Gao yang masih belum mendapatkan pekerjaan tengah berlari mengejar Yanto, yang adalah seorang calo pencari pekerjaan. Gao sudah membayar sejumlah uang kepada Yanto ini dan dijanjikan oleh Yanto akan dicarikan pekerjaan. Namun hingga 1 bulan lebih Gao masih menganggur dan tak ada kabar apapun dari Yanto. Menurut Yanto, sebenarnya dia sudah berusaha mencarikannya pekerjaan. Namun dengan tuntutan Gao, yaitu lowongan yang setara dengan manajer senior, sangat sulit melihat usia dan tuntutan gaji yang Gao syaratkan. Karena Gao merasa bahwa Yanto ini tidak akan mungkin bisa mencarikannya pekerjaan, maka Gao meminta uangnya kembali kepada Yanto yang sejumlah 30.000 yuan. Namun ketika Gao lengah, Yanto pun lari dan kabur dari Gao. Karena perut buncitnya, Gao pun tak bisa mengejar Yanto. Tak hanya cukup di situ, musibah pun datang lagi. Xiaoni memberikan kabar bahwa ayah Gao pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ayah Gao terkena stroke akibat kelelahan. Hal ini dikarenakan dia ingin menghemat ongkos, maka dia angkut sendiri semua stok barang yang ada di tokonya. Sehingga dia kelelahan dan pingsan. Mengetahui biaya tagihan rumah sakit yang cukup besar membuat Gao panik. Karena ada beberapa obat yang tidak ditanggung oleh asuransi. Dan Gao hanya diberi waktu 3 hari agar obat-obatan itu bisa segera diberikan.
Namun, dia tetap mencoba untuk tenang agar anggota keluarga yang lain tidak tahu kalau dia sudah tidak bekerja. Dia pun mencoba menagih uang pesangon yang belum dibayarkan oleh perusahaannya dulu. Gao pun rela jika hanya menerima separuh dari yang ia tuntut, asalkan uang itu segera dibayarkan. Di tengah dia menelpon, tiba-tiba Xiaoni datang dan tak sengaja mendengar percakapan Gao. Xiaoni pun mulai curiga dan bertanya kepada Gao. Namun, Gao berdalih ini adalah urusan kantor. Lantas, Xiaoni pun bertanya kembali, kenapa sudah 2 bulan ini gajimu belum masuk? Sehingga bank mengirimkan pesan kepadanya bahwa pembayaran tagihan hipotek mereka gagal. Karena terpojok, akhirnya Gao pun berkata jujur bahwa dia sudah dipecat dan menganggur selama 2 bulan ini. Xiaoni pun merinci semua pengeluaran bulanan dan tagihan hutang mereka yang semakin besar karena harus membiayai ayah Gao yang sedang sakit. Dan ditambah lagi bahwa anak mereka Jia diterima di sekolah internasional yang tentu saja biaya sekolahnya tidaklah murah. Jika mereka tidak bisa membayar hutang dan tagihan itu, maka dengan terpaksa mereka harus menjual rumah satu-satunya. Yang paling membuat Xiaoni kecewa adalah ketidakjujuran Gao kepadanya. Kenapa Gao harus merahasiakan hal sebesar ini kepada istrinya? Di sini diketahui bahwa dahulu Xiaoni pernah membuka les drum bagi anak-anak. Karena Gao merasa pekerjaannya sudah mapan, maka Gao menyuruh istrinya untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Tak taunya, Gao malah kena PHK. Pusing deh. Saat ngopi santai, Gao terlihat sedang meminta keringanan kepada pihak bank karena dia masih belum bisa melunasi cicilan rumahnya. Tak sengaja, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada seorang pemuda yang sedang live talk-talk. Pemuda itu memaparkan nominal uang yang ia dapat dengan menjadi kurir pada penontonnya. Pemuda itu bernama Yang Dahshan, seorang kurir pengantar makanan. Mendengar penghasilan para kurir yang bisa mencapai 16.000 yuan, Gao pun tertarik. Dengan ramah, Dahshan menawari Gao untuk ikut bergabung bersamanya menjadi kurir. Namun, mungkin karena gengsi Gao menolaknya. Malulah mantan kepala programmer. Pagi itu, diam-diam Gao mengintip dari kejauhan. Terlihat para kurir yang apel pagi sedang disemangati oleh manajernya. Ketika apel sudah selesai, Gao pun menemui si manajer berniat ingin mendaftar menjadi kurir. Namun, sang manajer langsung menolak Gao tanpa alasan. Beruntung Dahshan tiba tepat waktu. Dengan bantuan Dahshan, maka sang manajer pun akhirnya bersedia menerima Gao. Manajer lalu meminta Dahshan menjelaskan bagaimana cara kerja sebagai kurir. Dahshan mengajak Gao melihat papan peringkat yang menampilkan urutan semua kurir, serta persentase komisi yang mereka dapat. Ia lalu memperkenalkan para kurir di posisi teratas. Kurir peringkat pertama dijuluki si hitam. Dalam sehari, ia bisa bekerja lebih dari 16 jam tanpa istirahat. Ia juga memiliki sebuah buku rahasia berisi peta jalan pintas di seluruh penjuru kota. Sementara itu, kurir di posisi kedua dijuluki si pelit. Sesuai namanya, ia sangat hemat. Bahkan jika barang-barangnya rusak, ia akan memperbaikinya sendiri karena enggan membayar tukang servis. Saat Gao bertemu dengannya, barulah ia sadar bahwa si pelit ini adalah kurir kopi yang pernah ia maki-maki dulu saat masih bekerja di kantor. Mengetahui bahwa Gao kini juga menjadi kurir, si pelit hanya tertawa dan meludahi kakinya. Setelah memberikan kotak paket dan jas hujan, Dahshan mengajak Gao ke garasi untuk memilih motor. Ia menjelaskan bahwa setiap akhir bulan, Gao hanya perlu membayar uang sewa motor tersebut. Dahshan juga bercerita bahwa sebelum menjadi kurir, ia sempat mencoba berbagai macam pekerjaan serabutan, mulai dari maskot toko, penata rambut, pemeran di rumah hantu, hingga aktor harian. Namun, dari semua pekerjaan yang pernah ia jalani, profesi kurir adalah yang memberikan penghasilan paling banyak. Setelah memilih motor di gudang, Gao langsung melakukan test drive. Kini secara resmi, ia telah menjadi bagian dari tim kurir. Dahshan kemudian menjelaskan cara masuk ke aplikasi, serta rute-rute pengiriman yang harus diikuti. Ia juga mengingatkan agar tidak sampai terlambat, karena jika pelanggan memberi rating buruk, akibat keterlambatan, komisi akan dipotong. Setelah semua persiapan selesai, Gao pun memulai hari pertamanya sebagai kurir. Sayangnya,
Di pesanan pertamanya, Gao langsung mengalami keterlambatan. Belum sempat beristirahat, pesanan berikutnya sudah masuk. Lagi-lagi Gao terlambat mengantarkan. Saat menerima pesanan ketiga, ia bertekad untuk tidak terlambat lagi. Setelah mengambil minuman pesanan, Gao segera melaju cepat menuju alamat tujuan. Namun, saat hendak masuk ke apartemen pelanggan, ia malah diusir oleh penjaganya. Ketika mencoba menghubungi nomor si pelanggan, ternyata nomornya tidak aktif. Terpaksa sambil menahan rasa malu, Gao pun berteriak memanggil pelanggan dari depan apartemen. 10 menit kemudian, barulah si pelanggan turun. Melihat yang datang ternyata hanya seorang anak muda, Gao yang sudah kesal langsung memarahinya sambil menyindir. Menyebutnya bocah pengangguran. Merasa tersinggung, si pelanggan pun memberikan rating bintang 1. Hari itu benar-benar jadi hari yang sial bagi Gao. Tapi ternyata kesialannya belum berakhir. Di tengah perjalanan pulang, baterai motor listriknya habis. Dan ia terpaksa mendorong motornya sampai ke rumah. Keesokan paginya, sebelum mulai bekerja, manajer memberikan briefing singkat sekaligus memperkenalkan fitur baru di aplikasi. Kini, setiap beberapa jam sekali, aplikasi akan memindai wajah para kurir sebagai absensi. Namun, ada satu syarat agar pemindaian berhasil. Wajah kurir harus tersenyum. Aturan ini dibuat demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Sehingga mulai sekarang semua kurir diwajibkan untuk tersenyum sepanjang hari. Tapi bukan sembarang senyum, senyumnya harus terlihat tulus. Jika senyumnya dianggap tidak ikhlas, pemindaian akan gagal. Dan kurir akan dikenai denda sebesar 2.500 yuan, serta diskors selama 3 hari. Setelah briefing selesai, hari kedua Gao sebagai kurir pun dimulai. Namun baru saja menerima pesanan pertama, ia sudah dibuat kesal karena Satpam Mall menyuruhnya masuk lewat pintu karyawan yang jaraknya cukup jauh. Setelah melewati perjuangan panjang untuk mengambil makanan pesanan, Gao panik saat keluar. Motornya hampir saja diangkut oleh petugas. Untungnya, ia berhasil mengambilnya kembali tepat waktu dan langsung melanjutkan pengantaran. Di tengah perjalanan, Gao nekat menerobos lampu merah dan akhirnya kena tilang. Karena baru mulai narik dan belum pegang uang, ia memohon keringanan. Polisi yang merasa iba akhirnya membebaskannya dari denda, tapi tetap memberinya hukuman, membantu mengatur lalu lintas. Siangnya, di sela waktu kerja, Gao mencurahkan isi hatinya kepada rekan-rekan sesama kurir. Sejak pagi, ia sudah menyelesaikan 3 orderan dan semuanya terasa sangat berat. Teman-temannya pun memberikan semangat, mengingatkan bahwa ia tak sendiri. Semua kurir di dunia ini sedang berjuang. Soal rating, semua tahu. Kadang rating buruk bukanlah sepenuhnya salah kurir. Kadang memang customernya yang menyebalkan. Tapi tetap saja hak memberi rating ada di tangan pelanggan. Karena itu, demi bisa mendapatkan bintang 5, seberat apapun permintaan pelanggan, kurir tetap harus berusaha memuaskan mereka. Dan meski hati sedang lelah atau terluka, pesanan tetap harus diantar dengan senyuman. Bila terasa berat berjuang demi diri sendiri, maka ingatlah, berjuanglah demi orang-orang yang kita sayangi. Suatu sore, Gao sedang mengantarkan pesanan makanan ke rumah nomor 47. Namun, karena petunjuk di peta dan kondisi jalan yang berbeda, ia sempat tersesat. Untungnya, di tengah perjalanan, Gao bertemu dengan kurir lain yang membantunya menemukan rumah nomor 47. Setelah menyelesaikan pengantaran, Gao mendapat telepon dari operator yang memberitahukan bahwa alamat yang diberikan customer salah tulis. Customer meminta pesanan diantar ke alamat baru sekarang juga. Mendengar hal itu, Gao merasa kesal. Saat tiba di alamat baru, ia menemui sikap customer yang sangat cuek. Gao sempat ingin bertengkar dan mengatakan bahwa jika memang terjadi kesalahan, seharusnya customer meminta maaf dulu. Namun, karena diancam akan diberi rating 1 bintang, Gao akhirnya memilih untuk mengalah dan meminta maaf. Saat sedang duduk di pinggir jalan, Xiaoni menelpon dan memberitahu bahwa hari ini adalah jadwal ayah pulang dari rumah sakit.
Gao yang lupa langsung buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, saat ayah tahu bahwa putranya kini bekerja sebagai kurir, ia langsung marah besar. Ayah merasa sia-sia perjuangan dan pengorbanannya menyekolahkan Gao hingga ke perguruan tinggi ternama. Jika akhirnya anaknya jadi kurir. Ayah terus memaki tanpa peduli perasaan Gao. Mendengar hinaan tersebut, ditambah dengan hari yang sudah sangat sial, Gao akhirnya muak dan membentak balik ayahnya. Tidak hanya ayah yang mendapat kemarahan Gao, ibu, Xiaoni, dan putrinya sendiri juga kena marah. Keesokan harinya, Gao terlihat sedang berusaha menegosiasikan dengan pihak bank agar diberikan keringanan untuk cicilan apartemennya yang sudah menunggak selama 2 bulan. Namun, seberat apapun keadaan yang dialami Gao, pihak bank tetap tidak mau tahu. Mereka memperingatkan bahwa jika keterlambatan pembayaran terus berlanjut, apartemen itu akan disita. Mendengar hal tersebut, Gao pun merasa sangat lemas dan putus asa. Pada akhir bulan saat menerima gaji, Gao protes kepada manajer karena gajinya hanya sebesar 4.000 yuan. Ternyata banyaknya rating buruk yang ia dapat membuat komisinya terus-menerus dipotong. Manajer pun mengingatkan bahwa jika kinerjanya tetap buruk bulan depan, demi menjaga nama baik perusahaan, manajer terpaksa akan memecat Gao. Siang itu, Gao mendapat pesanan kopi dengan alamat customer di kantor lamanya. Karena merasa malu, Gao meminta si Tam untuk menggantikan mengantarkan pesanan tersebut. Namun, si Tam menolak dan malah menasihati Gao agar jangan malu. Ia bilang, buang saja gengsinya, karena yang kita cari adalah penghasilan halal, bukan mencuri. Ia juga mengingatkan agar Gao menghargai kerja kerasnya sendiri. Mau tidak mau, Gao akhirnya harus mengantarkan pesanan itu sendiri. Ia masuk dengan diam-diam agar tidak ada yang mengenalinya. Namun, di depan ruangan, ia ketahuan oleh mantan anak buahnya yang langsung mengajaknya masuk. Setelah menyerahkan pesanan, mereka saling bertanya kabar. Di saat itu, meskipun hatinya sangat malu, Gao berusaha tetap tersenyum. Sepulang dari sana, Gao beristirahat dan hendak makan siang. Sebelum makan, ia menyuntikkan insulin. Namun, baru saja akan menyuap makanan, pesanan masuk lagi. Dengan sigap, Gao langsung kembali bekerja tanpa sempat makan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia merasa pusing dan jatuh dari motor karena kadar gula darahnya turun drastis. Akibat menyuntik insulin tanpa makan terlebih dahulu. Orang-orang di sekitar segera menolong dan memberinya minuman manis. Saat kondisinya mulai membaik, Gao melihat notifikasi di ponselnya tentang absensi senyum. Meski menahan sakit, ia berusaha berkali-kali untuk melakukan absensi tersebut. Gao gagal melakukan absensi senyum sehingga secara otomatis ia didenda dan diskors. Malam harinya, Gao dan keluarganya merayakan ulang tahun sang ayah. Di tengah acara, ayah tiba-tiba mengompol karena kondisinya yang semakin menurun. Merasa selalu menjadi beban keluarga, ayah menangis dan terus-menerus meminta maaf. Setelah pesta usai, saat memandikan ayah, Gao menenangkan dengan berkata, "Tenanglah ayah, sebentar lagi ayah pasti akan sembuh." Ayah yang biasanya keras pun tak kuasa menahan air mata sambil menggenggam tangan putranya erat-erat. Tengah malam, saat ibu sedang membereskan pakaian, ia melihat sebuah surat terjatuh dari celana ayah. Setelah membacanya, ibu segera memberitahu Gao dan Xiaoni. Dalam surat itu tertulis bahwa saat terapi kemarin, dokter memberitahukan bahwa ayah tidak akan bisa sembuh. Ayah juga meminta maaf karena sering memarahi Gao. Padahal Gao sudah berjuang keras membiayai keluarga. Ayah meminta agar mulai sekarang mereka tidak terlalu memikirkan dirinya karena ia sudah tak ingin hidup lagi. Membaca surat itu, Gao pun menangis, merasa gagal menjadi anak yang berbakti. Gao, Xiaoni, dan ibu kemudian mengajak ayah berbicara dengan lembut. Gao menyemangati ayah dan berjanji akan berusaha menjadi anak yang bisa membuat ayah bangga. Ia hanya ingin keluarganya percaya bahwa anak yang tampak tak berguna ini pasti bisa membahagiakan mereka. Mendengar kata-kata putranya, semangat hidup ayah mulai bangkit kembali.
Semalaman, Gao tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Xiaoni memeluk dan memberinya kekuatan. Keesokan harinya, dengan semangat baru, Gao pergi menemui rekan-rekan kurir untuk belajar bagaimana menjadi kurir yang handal. Ia meminta nasihat dari si hitam, menanyakan cara menghitung penghasilan, dan berkonsultasi dengan manajer untuk mempelajari rute-rute jalan. Gao juga belajar dari operator tentang cara meningkatkan peringkat, serta meminta saran dari seluruh rekan kurir lainnya. Selama berminggu-minggu, Gao terus mempraktekkan semua yang telah ia pelajari. Usahanya membuahkan hasil. Peringkatnya melonjak drastis. Dari posisi 59 naik ke peringkat 24. Perlahan tapi pasti. Hidupnya pun mulai berubah. Gao yang dulunya masih belum ikhlas menerima kenyataan bahwa ia harus bekerja sebagai kurir, kini mulai bisa menerima, bahkan menikmati pekerjaannya. Rasa malu yang dulu membebani dirinya kini sudah tak ada lagi. Suatu pagi, saat sedang mengantarkan pesanan ke seberang pulau dan menyeberang dengan kapal, Gao secara tidak sengaja bertemu dengan Yanto, calo yang dulu pernah menipunya. Tanpa banyak pikir, Gao langsung mengejar Yanto. Syukurlah uangnya yang dulu sempat dibawa lari Yanto akhirnya berhasil kembali. Sebagai mantan programmer, Gao juga sempat mengembangkan aplikasi sendiri yang membantu mempercepat proses pengiriman pesanan dengan memanfaatkan rute alternatif. Hari demi hari pun berlalu. Suatu siang, ketika sedang mengantarkan pesanan, Gao kebetulan bertemu dengan si pelit. Tanpa diduga, terjadi kecelakaan yang hampir merenggut nyawa si pelit. Melihat kondisinya, Gao segera berniat membawanya ke rumah sakit. Namun, si pelit menolak. Ia malah bersikeras ingin tetap mengantarkan pesanannya lebih dulu. Akhirnya, Gao menawarkan bantuan. Dia bersedia mengantarkan pesanan milik si pelit, asal si pelit mau pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Bersama orang yang menabraknya, akhirnya si pelit bersedia dibawa ke rumah sakit. Setelah menyelesaikan pengantaran pesanan, Gao pun menyusul ke rumah sakit. Namun, sesampainya di sana, ia melihat si pelit masih berada di lorong rumah sakit dan belum mendapat perawatan sama sekali. Dengan santai, si pelit berkata, "Aku baik-baik saja, nggak perlu diobati. Lagi pula, orang yang nabrak tadi sudah bayar ganti rugi kok. Jadi, kamu nggak usah khawatir." Mendengar itu, Gao hanya bisa mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Malam ini, karena motor si pelit rusak, Gao memutuskan untuk mengantarnya pulang. Namun, saat tiba di rumah si pelit, Gao terdiam. Rumah itu sangat kecil, berdempetan dengan tempat pembuangan sepeda bekas. Si pelit tinggal bersama istri dan dua anaknya yang masih kecil. Di sana, si pelit akhirnya bercerita, putrinya sedang sakit leukemia dan harus segera menjalani operasi. Itulah alasan mengapa dia lebih memilih uang ganti rugi daripada perawatan di rumah sakit. Selama ini, orang-orang mengenalnya sebagai orang yang pelit. Padahal sebenarnya ia sedang berusaha keras mengumpulkan uang untuk menyelamatkan anaknya. Setelah mengenal keluarganya lebih dekat, si pelit mengajak Gao berbincang di luar rumah. Dengan tulus, si pelit mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Gao hari ini. Gao hanya tersenyum dan menjawab, "Anggap saja ini bentuk permintaan maafku. Dulu waktu di kantor lama, aku pernah marah-marah, buang kopimu, dan kasih rating buruk." Dalam obrolan itu, si pelit pun mencurahkan isi hatinya. Sejak kecil hidupnya selalu dalam kekurangan. Ia lelah, saking putus asanya. Saat kecelakaan tadi siang, ia bahkan sempat berharap bisa mati saja. Namun saat teringat keluarganya di rumah, ia bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Mendengar semua cerita itu, hati Gao terasa perih. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merenung dalam diam. Sesampainya di rumah, Gao langsung mencium anaknya dengan penuh rasa haru. Ketika anaknya terbangun, Gao memberikan setangkai bunga liar yang ia rangkai sendiri dalam perjalanan pulang. Melihat ekspresi bahagia anaknya, meskipun hanya menerima hadiah sederhana, hati Gao terasa hangat. Saat itulah ia mulai belajar dan benar-benar memahami arti dari bersyukur, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tapi dari ketulusan dan kasih sayang yang tulus. Esok paginya, sebelum Gao berangkat, sang ayah menyampaikan kabar menggembirakan.
Ia berkata bahwa tidak perlu lagi menjalani terapi rehabilitasi di rumah sakit karena ia memutuskan untuk melanjutkan pemulihan sendiri di rumah bersama ibu. Dengan penuh keyakinan, ayah berkata ia optimis. Meski akan memakan waktu, ia yakin bisa pulih seperti sedia kala. Ibu pun menambahkan bahwa besok mereka berdua akan membuka toko kembali. Ini bukan hanya Gao dan Xiaomi yang berjuang, tapi ayah dan ibu juga ikut bangkit dan berjuang bersama mereka. Mendengar itu, Gao merasa haru dan matanya berkaca-kaca. Hari-hari yang berat perlahan mulai berganti harapan. Di kantor, saat manajer sedang memberikan semangat kepada para kurir, tiba-tiba Gao mengangkat tangan dan meminta izin untuk berbicara. Dengan percaya diri, Gao mengumumkan bahwa ia telah membuat sebuah aplikasi peta khusus untuk para kurir. Aplikasi ini berisi rute-rute penting di perkotaan, termasuk lokasi rumah sakit, jalan tikus, hingga nomor-nomor rumah pelanggan yang selama ini sudah ia kumpulkan. Dengan aplikasi ini, kita bisa menghemat waktu pengiriman dan nggak perlu bingung lagi mencari alamat pelanggan, ujar Gao. Kalau kalian mau, bisa langsung scan sekarang. Gratis kok. Dengar itu, para kurir langsung antusias dan berebut untuk men-scan aplikasinya. Setelah selesai membagikan aplikasinya, Gao pun kembali menjalankan tugasnya, mengantarkan pesanan seperti biasa. Hari demi hari pun berlalu. Sejak menjadi kurir dan aktif bergerak setiap hari, kesehatan Gao membaik pesat. Gula darahnya kembali normal, dan ia tak lagi membutuhkan suntikan insulin. Di akhir bulan, saat berkumpul di kantor, manajer mengumumkan dua kabar baik. Yang pertama, kantor mereka resmi dinobatkan sebagai jasa ojek online terbaik di kota. Sebuah pencapaian yang membanggakan bagi semua. Yang kedua, Gao, si kurir yang dulunya dianggap beban, kini berhasil naik ke peringkat papan atas. Bulan ini, ia berhasil menyelesaikan 1.600 orderan. Jumlah yang sangat luar biasa. Seperti biasa, posisi peringkat satu masih dipegang oleh si hitam. Namun, seluruh tim tetap memberikan tepuk tangan meriah, termasuk untuk Gao, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan perubahannya. Di area parkir kantor, suasana mendadak tegang. Setiap bulan, si hitam selalu menempati peringkat pertama, dan karena itu, kurir-kurir lain mulai merasa iri. Saat si hitam tengah bersiap berangkat, beberapa kurir mendekatinya dan bertanya dengan nada menyindir. "Kamu pakai cara curang ya? Bisa selesaikan orderan sebanyak itu tiap bulan. Sesama kurir harusnya saling bantu dan bersaing sehat, bukan main licik." Merasa difitnah dan tersinggung, si hitam kehilangan kendali dan memukul salah satu rekannya. Keributan pun pecah hingga beberapa kurir lain ikut mengeroyok. Melihat hal itu, manajer segera turun tangan dan melerai mereka. Dengan tubuh babak belur, si hitam berkata dengan suara bergetar, "Apa salahku berada di peringkat pertama? Aku hanya ingin bekerja keras dan semangat cari nafkah. Tapi kenapa kalian malah memusuhiku?" Air matanya mengalir. Dengan penuh kekecewaan, ia menyatakan pengunduran dirinya. Semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka situasi akan sejauh ini. Rasa bersalah perlahan menyelimuti hati mereka. Malam itu hujan turun sangat deras. Saat melewati sebuah gang sempit, Gao melihat seorang kurir wanita sedang berteduh bersama anaknya. Mereka tampak kedinginan dan basah kuyup. Merasa iba, Gao pun melepas jas hujannya dan memberikannya kepada mereka, agar si ibu dan anak bisa segera pulang tanpa harus kehujanan lagi. Si kurir wanita terharu dan mengucapkan terima kasih, tersentuh oleh kebaikan hati Gao yang tulus. Dalam perjalanan pulang, karena hujan semakin lebat, Gao pun ikut menepi untuk berteduh. Namun karena kelelahan, ia tertidur di tempat berteduh itu, ditemani suara hujan yang terus mengguyur malam. Tak lama kemudian, saat hujan mulai reda, beberapa rekan kerja Gao yang kebetulan melintas melihatnya tertidur. Mereka pun membangunkannya dengan pelan dan tersenyum. Setelah Gao terbangun, mereka mengajaknya pergi bersama-sama untuk menjenguk si hitam, yang saat itu sedang duduk sendiri di kedai tempat biasa ia nongkrong. Di kedai itu, suasana perlahan mencair. Setelah saling meminta maaf, Gao dan rekan-rekannya duduk bersama.
minum-minum sambil berbincang hangat dengan si hitam. Di tengah obrolan, si hitam mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa pemilik kedai tempat mereka duduk itu adalah sahabat lamanya, mantan kurir juga, sama seperti mereka. Sahabat itu terpaksa berhenti bekerja setelah mengalami kecelakaan dan kehilangan satu kakinya. Untuk membayar biaya operasi dan melunasi hutangnya, ia membuka kedai kecil ini sebagai sumber penghasilan. Si Tam lalu mengakui alasan sebenarnya kenapa ia begitu mati-matian mengejar peringkat pertama. Bukan karena gengsi atau ingin pamer, tapi karena ingin mendapatkan bonus bulanan untuk membantu sahabatnya melunasi hutang. Mendengar itu, semua yang hadir terdiam. Rasa malu dan bersalah menyelimuti hati mereka. Dengan senyum lelah, Sita menambahkan, "Karena bulan ini juga akhir tahun, aku pikir aku mau cuti dulu sebentar. Liburan, bodo amat soal ranking." Dan malam itu bukan hanya hujan yang reda, tapi juga prasangka, iri hati, dan luka yang sempat membekas. Saat teringat Gao membuat aplikasi, Sitam kemudian memberikan catatan berisi rute jalan tikus tercepat yang telah ia kumpulkan selama 3 tahun. Ia berharap catatan tersebut dapat membantu para kurir lain. Lihat isinya, Gao kagum dan yakin bahwa dengan catatan ini aplikasi petanya akan menjadi lebih sempurna. Usai nongkrong, Gao sempat mampir membeli kue untuk merayakan ulang tahun Xiaoni. Namun, ketika hendak melanjutkan perjalanan pulang, ia terkejut melihat Xiaoni masih bekerja hingga larut malam di sebuah salon. Rupanya, selain menjadi guru les musik, istrinya diam-diam mengambil pekerjaan paruh waktu demi membantu keuangan keluarga. Di perjalanan, Gao terus merasa bersalah. Saat menuruni jembatan, rem motornya blong sehingga ia menabrak gerobak pedagang Gucci, memecahkan banyak Gucci antik. Akibat kejadian itu, Gao harus membayar ganti rugi yang cukup besar. Padahal uang itu sudah ia kumpulkan dengan susah payah untuk membayar cicilan rumah. Namun, kini jumlahnya berkurang drastis. Tengah malam, saat Gao masuk ke kamar, melihat suaminya baru pulang, Xiaoni langsung meminta maaf karena diam-diam bekerja di 2 tempat tanpa seizin Gao. Namun, Gao tidak marah, ia justru ikut meminta maaf. Sebagai suami, ia merasa seharusnya bisa menghasilkan uang lebih banyak dan tidak membuat istrinya menderita. Agar suasana tidak terus muram, dengan nada manja, Xiaoni bertanya, "Mana kue ulang tahunku?" Mereka pun menyalakan lilin dan menikmati kue bersama. Namun, di tengah kebersamaan itu, kesedihan kembali datang. Gao menceritakan kecelakaannya tadi ketika ia menabrak gerobak pedagang Gucci, membuat mereka kini tak punya cukup uang untuk membayar cicilan apartemen. Meski begitu, Xiaoni tetap tenang. Dengan lembut, ia berkata bahwa ia tak keberatan jika harus kehilangan rumah. Dahulu saat masih muda, ia menganggap memiliki rumah adalah hal yang sangat penting. Namun kini, ia sadar bahwa yang benar-benar berharga bukanlah rumah, melainkan keluarga. Di momen itu, mereka saling menguatkan. Esok paginya saat Gao hendak berangkat, ayahnya tiba-tiba menunjukkan foto masa mudanya sambil berkata bahwa Gao mirip dengannya ketika masih muda. Sama-sama bekerja keras. Ayah lalu menyemangati putranya, mengingatkan bahwa bulan lalu Gao berhasil masuk jajaran peringkat papan atas. "Hebat, berjuanglah nak, bulan ini jagoan ayah pasti bisa mencapai peringkat 1," ujarnya penuh keyakinan. Minggu demi minggu berlalu, para kurir terus bekerja keras hingga tibalah malam penentuan 31 Desember. Di malam pergantian tahun itu, lewat ponsel, manajer mengumumkan bahwa bulan ini adalah bulan spesial. Tepat pukul 12 malam nanti, siapapun yang berhasil meraih peringkat 1 akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 2.500 yuan. Acara penghargaannya pun akan dibuat jauh lebih meriah dibanding bulan-bulan sebelumnya. Untuk sementara, hingga detik ini, Dasan, Gao, dan si pelit masih menduduki 3 peringkat teratas. Namun, mereka tidak boleh lengah karena selisih poin antar kurir sangat tipis. Di malam tahun baru ini, akan ada banyak sekali orderan, sehingga peluang untuk saling menyalip terbuka lebar. Di sisi lain di rumah, Xiaoni yang berprofesi sebagai guru les musik tanpa mencoba melakukan live streaming di media sosial sambil bermain drum untuk mencari penghasilan tambahan. Saat menyapa para penonton, ia bercerita bahwa suaminya saat ini sedang berjuang mengantar pesanan di luar sana.
Ia berharap lewat permainannya ini, ia bisa memberikan semangat bagi sang suami. Akibat berbagai kendala di lapangan, satu persatu kurir di peringkat atas mulai berguguran, termasuk si pelit. Tiba-tiba ia mendapat panggilan dari rumah sakit karena anaknya harus segera menjalani operasi saat itu juga. Kini di peringkat teratas hanya tersisa Dasan dan Gao. Poin mereka sama. Dan di menit-menit terakhir sebelum tahun baru, siapapun di antara keduanya yang berhasil menyelesaikan order terakhir akan menjadi pemenang. Mendengar kabar itu, semangat Dasan semakin membara. Sesampainya di gedung apartemen, Dasan mendapati alamat pelanggannya berada di lantai 18. Karena lift sedang dipakai dan antreannya panjang, ia nekat menaiki tangga demi mengejar waktu. Tangga itu tinggi sekali, namun saat akhirnya tiba di lantai 18, ia mendapati semua pintu gerbang terkunci. Itu berarti ia harus turun lagi 18 lantai dan naik kembali menggunakan lift agar bisa masuk. Sayangnya, waktu yang tersisa sudah terlalu sedikit. Otomatis, pada pesanan terakhirnya itu, Dasan dinyatakan gagal. Sekarang, hanya tinggal Gao yang masih memiliki kesempatan. Lewat telepon, para kurir lain bersorak memberikan dukungan, membuat semangatnya semakin membara. Ia tahu, jika berhasil mendapatkan bonus akhir tahun, ia bisa membahagiakan keluarganya. Namun, tiba-tiba sebuah truk menghantamnya. Meski terluka parah, Gao berusaha bangkit. Sambil menahan rasa sakit, ia memaksakan diri untuk terus berjalan dan mengantarkan pesanan itu. Sesampainya di diskotik, Gao kesulitan menemukan pelanggannya karena suasana yang sangat berisik dan penuh orang berpesta. Saat ia menelpon dan meminta pelanggan mengangkat tangan, kebetulan DJ juga memerintahkan semua orang mengangkat tangan dan melompat sambil bersama-sama menghitung mundur detik-detik pergantian tahun. Beruntung, tepat sebelum waktu berakhir, Gao berhasil menemukan pelanggannya dan menyerahkan pesanan tersebut. 2 hari kemudian, Gao bersama para kurir peringkat pertama dari berbagai kota diundang ke acara penghargaan tahunan di kantor pusat. Dasan, si Hitam, serta seluruh rekan Gao juga ikut hadir. Dalam pidatonya, Gao mengatakan bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk semua kurir di luar sana yang selalu bekerja keras demi menafkahi keluarga. Di atas panggung, ia bercerita bahwa dulu ia selalu menganggap sukses berarti memiliki banyak uang atau naik jabatan. Namun, sejak menjadi kurir, ia belajar banyak hal. Kini baginya sukses itu sederhana. Saat kita bahagia ngopi di warung bersama teman-teman. Saat pulang ke rumah dengan selamat. Saat tidur nyenyak dan bangun tepat waktu. Saat sembuh dari sakit. Dan dari sukses-sukses kecil lainnya yang kita raih setiap hari. Menurutnya, sukses yang seperti itu jauh lebih indah daripada sekedar lembaran uang kertas. Sebelum turun dari panggung, Gao menunjukkan foto kiriman si pelit di ponselnya. Lalu mengabarkan bahwa operasi anak si pelit telah berjalan sukses. Mendengar kabar itu, semua yang hadir terharu dan ikut merasakan kebahagiaan. 1 bulan berlalu, di kantor pusat, terlihat sekretaris sedang menunjukkan aplikasi peta buatan Gao kepada bos besar. Ia menjelaskan bahwa kini seluruh kurir perusahaan menggunakan aplikasi tersebut. Bagaimana jika programmer berbakat itu kita angkat menjadi kepala IT di kantor pusat? Usul sang sekretaris. Bos besar pun langsung tertarik. Di sisi lain, terlihat Gao bersama keluarganya baru saja pindah ke kontrakan apartemen yang lebih sederhana. Saat kurir makanan pesanan Gao datang, ia meminta maaf karena terlambat. Maklum, ia masih kurir baru. Kali ini Gao tidak marah-marah seperti dulu. Justru ia memberi bintang 5 dan uang tip sambil menyemangati sang kurir agar lebih giat lagi. Saat makan bersama keluarga, Gao berkata, "Padahal kita baru pindah rumah sehari, tapi rasanya hidup jauh lebih tenang. Meski kontrakannya kecil, ia merasa lega karena tidak lagi dikejar cicilan bank." Xiaoni pun menambahkan bahwa sejak menjadi kurir dan rajin bergerak, Gao terlihat jauh lebih sehat. Suaminya yang dulu punya banyak uang tapi menderita diabetes, kini sehat dan tampak gagah, seakan mampu melakukan segalanya. Film pun tamat.